Ade Irawan waktu 2 hari lalu itu sesak nafas gitu. Karena emang sebelumnya juga pernah 6 bulan lalu sesak nafas. Itu penyelesaiannya dengan disedot ya, ada cairan di sekitar paru-paru. 2 hari lalu begitu juga kejadiannya dan udah bisa ditanganin. Tapi setelah itu agak-agak lebih parah dan kayaknya Ibu Ade udah nggak mau lagi ngelakuin treatment itu gitu loh. Dan dia bilang nggak usah, nggak perlu lagi. Akhirnya tadi ya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu Ade Irawan tercinta akhirnya wafat pada pukul 14.22 gitu sore gitu di Rumah Sakit Fatmawati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hari ini kita kehilangan lagi seorang pelaku seni yang luar biasa menurut saya, punya kesetiaan dan tanggung jawab profesi yang baik selama berkesenian. Mungkin doa saya pada beliau adalah yang terpenting sih, karena ngelihat sikap beliau, semua beliau. Semoga beliau diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Pasti kita mendoakan ya, kita mohon dan berharap almarhumah mendapat tempat yang mulia di sisinya. Kalau sebenarnya penyakit jantung udah lama banget ya. Terus kesini-sininya komplikasi ya. Karena ya jantung akhirnya kurang kuat gimananya gitu. Terus akhirnya efeknya ke yang lain-lain gitu. Itu permintaan dari... Kalau firasat, saya kan pernah cerita waktu itu kejadian itu waktu minta diimamin sholat. Ini mungkin sekarang Ria juga nawarin dari tempat baru Bu. Di surga yuk ajak makan. Sehat dulu Mbak. Sehat. Aku yang nutupin Sama aja. Udah gitu. Saya juga waktu mau operasi jantung, Ibu kayaknya harus operasi. Ya udah, kerjain aja. Enggak, apa? Operasi jantung? Oh tidak, tidak. Sama ternyata. Sama. Cuma dia juga harus diawasin karena Ngayap mulu. kalau dia nongkrong di sini juga ngayap mulu dia tiba-tiba. Dan jatah makan gue pasti nggak ada, pasti diembat dia. Gue nggak bisa nyalain kalau lo lo vonis kanker. Hah? Jadi salah tante gue, salah keluarga gue. Gitu, nggak usah harus gitu juga, tapi lo tahu harus ngapain gitu. Salah sama temen gue nggak ada yang tahu. Nggak sama penting. seperti saya waktu dibilang, Ibu kelihatannya kelainan jantungnya turunan. Turunan Mbok ya kaya gitu loh. Masa penyakit sih dikasih turunan. Ya Gak gitu. percaya saya bilang gitu. Ya memang udah nasib saya. Keluarga Irawan ini, Ibu Ade ini seperti keluarga udah, sama anak-anaknya, terutama adik sama Dewi ya gitu. Saya pernah sering sama Dewi justru, tapi sudah dekat sama. Jadi kalau kita ketemu tidak ada rasa kekeluargaan yang jauh lebih besar daripada rasa profesi. Sudah melakukan otopsi, ada 11 saksi. Ya, kita menunggu ya normatifnya 14 hari kerja. Kita Polisian. intinya kata kita juga dari awal, kita tidak terlalu berfokus untuk masalah pengecekan untuk orangnya atau apapun segala macam, karena di sini saya menekankan juga untuk melaporkan ini saya tidak ada
tujuan untuk menuduh, tujuan untuk mencurigai apapun, tapi lebih hanya ingin mengecek kejelasan dari penyakitnya mama dan juga riwayat kematian mama itu aja. Pengen tahu lah. Pengen tahu aja. Ya kalau curiga ada ya gitu, ya kaget juga ada gitu. Yang terjadi, yang dilakukan dan ini sudah disampaikan ke penyidik, ke 4 ibu-ibu dan 5 pembantu itu memang pertama-tama melakukan pemotongan kuku. Kuku itu almarhum itu dipotong, yang dikoordinir oleh Ibu Hajah Heti. Setelah dipotong kuku, nah saat itu karena kan tidak boleh berbicara ya Mas sesama ini, hanya kemudian tangan almarhum agak sedikit diangkat ke atas. Nah, dilihatkan semua yang ada ibu-ibu itu ditambah Pak Teddy melihat bahwa memang di driji 10 driji kanan kiri itu membiru Mas. Ini udah diperiksa di penyidik ya, artinya saya pun juga tetap komen apa yang disampaikan si saksi 4 orang ini di hadapan penyidik. Saya hanya mendengar di media bahwa Ibu Lina itu setelah sholat subuh kemudian melepas mukena, jatuh tengkurap, kemudian informasi yang saya terima adalah pasca itu pingsan. Nah itu dilakukan, kemudian ya itu proses selanjutnya dibawa ke rumah sakit itu. Aku ingin memperjelas bahwa di sini pihak keluarga besar ada rasa ingin tahu tentang kronologis kematian almarhumah. Terus juga ada kesepakatan sama-sama keluarga besar karena saya punya hak karena saya anak paling besar. Di dalam proses memandikan ada peran si putrinya almarhum dengan si Rizky ikut memandikan 2 orang. Nah, karena kebetulan yang dilihat hanya Rizky dan Putri ikut memandikan aja. Dia tidak, apakah dia tahu Rizky itu si saksi yang diminta keterangan tidak menyebutkan. Sesuai dengan panggilan itu diminta keterangan sebagai saksi atas dugaan tindak pidana pembunuhan berencana dan pembunuhan berencana dan pembunuhan. Jadi pasalnya itu kalau nggak salah pasal 340 dan 338 ya Mas. Iya, itu di panggilan untuk saksi udah seperti, dan saya tanya ke Panit atau Kanit itu udah tahap penyidikan. Nanti kita lihat hasil ininya ya, karena biar nggak simpang siur, pihak dari kedokteran sama polisi juga pasti mencari titik terang dan mencari solusi yang benar-benar, jadi nggak dengar dari kanan kirinya. Ini ada dokter-dokter ahli juga dari Ikatan Dokter Indonesia yang sudah disumpah. Ya kita kasih pendelegasian aja kepada mereka biar hasilnya juga maksimal. Nah, cuma dalam proses perceraian itu memang almarhum sempat menceritakan tentang beberapa aset yang dia miliki. Yaitu pertama tentang kos-kosan yang ada di Telkom University, yaitu sekitar 32 kamar ya. Nah, kemudian ada aset di Pengalengan yaitu 2 hektar banjaran, yaitu sawah juga kalau nggak salah ya, itu sekitar 200 tumbak. Nah, kemudian ada aset yang ada di Cikoneng, Ciamis, itu juga ada. Nah, kemudian ada rumah di Villa Bandung Indah Cileunyi, kemudian ada tanah juga di Cilengkrang Ujung Berung, terus tanah juga di Parongpong,
10 lebih lah mungkin ya, 10 sampai 11. Iya, ahli warisnya yaitu anak-anaknya. Ya, terutama Rizky dan Putri yang sudah dianggap dewasa kan gitu. Kalau untuk anak yang sekarang nggak ada. Tidak ada ya? Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.